Halo guys, kembali lagi dan saya di iMovie Channel. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang film yang berjudul Raya and the Last Dragon. Nah, jadi video ini adalah video yang part kedua, di mana video part satunya sudah dirilis, dan silahkan buat kalian semua yang belum menonton video ini bisa tonton terlebih dahulu untuk video part satunya. Nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi video ini untuk video part ke-1. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bisa masuk ke alur ceritanya. Kita diperlihatkan Raya yang telah sampai di negeri Cakar. Raya berkata, ia tahu letak permatanya, yaitu di tengah ketua Cakar yang terkenal kejam. Raya meminta Sisu untuk tetap di kapal, sedangkan Raya yang akan pergi mencari permata tersebut. Namun, saat di jalan, Raya dikejutkan oleh bayi yang menangis tanpa ibunya. Karena kasihan, Raya pun menghampiri bayi tersebut. Tak disangka, mereka adalah pencopet. Mereka mencuri permata Raya dan kabur. Kejar-mengejar pun terjadi. Di sisi lain, terlihat Sisu yang khawatir dengan Raya yang tidak membawa hadiah untuk ketua Cakar. Dan akhirnya pun Sisu berniat untuk belanja. Karena Sisu tidak mempunyai uang, Bon memberi saran Sisu untuk berhutang, yaitu mengambil barang terlebih dahulu dan kemudian berjanji untuk membayarnya nanti. Sisu yang polos, akhirnya ia mengambil semua barang di pasar. Karena ia orang baru, ia tidak diperbolehkan untuk berhutang di sana. Semua orang terlihat marah pada Sisu dan meminta uang pada Sisu. Sisu yang ketakutan akhirnya dengan polos menyebutkan temannya, yaitu Raya, yang membawa pedang dan 2 potongan permata yang akan membayarnya. Tiba-tiba seorang nenek tua menyelamatkan dari amukan warga dan mengajaknya pergi. Di sisi lain, Raya yang mengejar bayi tersebut, akhirnya dengan susah payah ia berhasil menangkap bayi tersebut. Atas bantuan Tuk-Tuk, Raya berhasil mendapatkan permata kembali. Tapi di sini Raya merasakan kasihan pada bayi tersebut yang sebatang kara. Ia pun menawarkannya untuk bekerja dengannya, yaitu dengan mengalihkan para penjaga rumah ketua Cakar, sementara Raya menyelinap masuk ke dalamnya. Saat ia sampai, ternyata hanya pembawa bunga yang di sana, sedangkan ketua Cakar sudah menjadi patung. Raya berkata, siapa yang memegang permata sekarang? Pembawa bunga berkata, permata itu dijaga oleh ketua Cakar yang baru dan sangat kejam. Di sisi lain, Sisu bercerita bahwa ia ingin menemui ketua Cakar. Nenek berkata, ia tahu rumah ketua Cakar. Seketika, nenek tersebut membawa Sisu ke suatu tempat untuk menemui ketua Cakar. Sesampainya di sana, Sisu pun masuk. Namun, di sana banyak para patung manusia dan para drone. Ternyata, nenek tersebut adalah ketua Cakar yang baru, yang menjebak Sisu agar mengatakan di mana temannya yang membawa permata naga. Saat mereka akan menutup gerbang, Raya datang bersama Tuk-Tuk, berhasil mengambil permata dari ketua Cakar dan memberikannya pada Sisu. Tiba-tiba, Sisu mengeluarkan sihir asap yang membuat mereka melarikan diri dan kembali ke kapal. Ternyata, ia dikagetkan bayi yang tadi yang ikut serta dalam kapal, dan mereka pun berlayar ke tempat berikutnya. Sedangkan di negeri Taring, terlihat jenderal yang mengusulkan untuk memperluas daratan. Hal itu ditolak oleh ketua Taring karena beresiko besar untuk rakyatnya, dikarenakan drone yang semakin banyak. Hingga Namari datang memberikan solusi untuk mengambil semua potongan kristal yang ada dan menyatukannya kembali agar membuat mereka aman. Lantas hal itu disetujui oleh ibunya dan memberinya pasukan untuk mencari kepingan permata lainnya. Sedangkan sisi lain, terlihat Raya yang sudah tidak percaya pada siapapun karena ia kehilangan ayahnya karena ambisi ayahnya yang percaya pada semua orang untuk bisa menjadi Kumandra lagi. Sisu mengatakan bahwa Raya bisa menyatukan mereka dengan kepercayaan. Tetapi Raya mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena Kumandra hanyalah sebuah dongeng. Tiba-tiba Bon mengatakan mereka sampai di negeri Tulang. Tiba-tiba Sisu berlari membawa makanan untuk hadiah pada pemimpin Tulang, dengan dikejar Raya di belakangnya. Sisu ingin menunjukkan bahwa ucapan Raya salah mengenai semua orang. Saat mereka di depan gerbang, mereka terkena jebakan hingga ia sudah berada di dalam rumah ketua Tulang. Di sini, ketua Tulang tampak sangat kejam. Nyatanya, dia adalah orang yang baik. Tapi tiba-tiba Tuk-Tuk berserta lainnya datang untuk membebaskan Raya. Mereka mengikat ketua Tulang dan membebaskan Raya. Tak berselang lama, pasukan Namari datang ke negeri Tulang untuk mengambil potongan permata dari Raya. Namun, pasukan negeri Tulang sudah binasa dan hanya tersisa ketua Tulang seorang diri. Pada akhirnya, Raya memutuskan untuk menemui pasukan Namari seorang diri agar teman-temannya bisa meloloskan diri. Raya meminta ketua Tulang untuk membawa teman-temannya ke tempat yang aman. Ketika pasukan Namari bersiap untuk menyerang, Raya akhirnya keluar dan meminta Namari untuk berduel 1 lawan 1.
Pertarungan pun terjadi sampai akhirnya Raya terjatuh. Sisu yang tidak tega, ia pun berubah wujud untuk menyelamatkan Raya. Dan hal tersebut membuat semua orang di sana terkejut melihat Sisu adalah naga, termasuk Namari. Tetapi saat Sisu mendekat, Namari nampak berkaca-kaca melihat Sisu. Hingga Raya akhirnya pergi dan disusul Sisu meninggalkan negeri tulang. Saat di kapal, ia dilempar udang oleh temannya. Mereka kesal karena Raya tidak berkata bahwa Sisu adalah naga. Hingga Tong, ketua tulang, bertanya tujuan Raya dan Sisu. Sisu menjawab ia akan mengembalikan semua orang. Dengan cepat, Bon ingin membantu aksi Raya tersebut, disusul Bayi dan Tong yang juga memberi permata pada Sisu. Dan segera hujan pun turun. Ternyata batu keempat adalah sihir air, yang membuat mereka senang karena sudah lama tidak turun hujan. Dan mereka pun melakukan perjalanan berikutnya, yaitu negeri Taring. Dan akhirnya mereka berencana membuat cara agar bisa masuk ke negeri Taring dengan pertempuran, usul Bon. Tetapi Sisu memberikan usulan sebaliknya, yaitu dengan membawakannya sebuah hadiah yang ditukar oleh permata. Namun, hal itu ditolak oleh Raya. Raya lebih memilih rencana dari Bon. Sisu berkata bahwa ia merasakan Namari juga ingin memperbaiki dunia sama dengan Raya. Raya dengan cepat berkata, ia tidak melihat Namari mengkhianati dan menyebabkan keadaan sekarang. Tiba-tiba, Sisu mengeluarkan hujan dan membawa Raya pergi, yaitu ke negeri hati, dan ia melihat patung ayahnya. Saat di sana, Sisu bercerita kejadian di tempat itu, tepatnya 500 tahun yang lalu. Ia menunjukkan keempat saudaranya yang telah menjadi patung. Ia memperkenalkan saudaranya pada Raya, yaitu Amba, naga sinar, Prane, pengubah bentuk, Jagan, sihir yang mengeluarkan kabut, dan yang terakhir yaitu Pengu, pembawa hujan. Mereka adalah naga terakhir yang terjebak sekumpulan drone. Dan pada akhirnya, mereka memusatkan sihirnya satu persatu untuk menciptakan permata naga. Dan mereka memilih Sisu untuk menjaganya karena mereka mempercayai Sisu. Dan karena kekuatan Sisu adalah penghantar kekuatan, ia pun menyerap dan mengeluarkan sihir yang membuat dunia kembali aman dari drone. Sisu berkata bahwa kepercayaan adalah kekuatan yang paling besar. Dan ia meminta agar Raya bisa mempercayai Namari untuk bisa mengembalikan ayah Raya dan Kumandra. Kemudian, Raya pun memberikan penghormatan pada patung ayahnya. Dan akhirnya, Raya meminta pendapat pada Sisu tentang cara berteman kembali pada Namari. Sisu mengatakan ia harus memberi hadiah padanya, dan Raya berpikir akan memberikan kalung yang ia berikan pada di waktu kecil. Tiba di negeri Taring, Namari dengan senang menceritakan tentang Sisu. Ia yakin bahwa Sisu bisa mengembalikan dunia yang hancur. Tetapi ibunya tidak peduli tentang cerita Namari. Bahkan ia kesal bahwa Namari tidak berhasil membawa pulang permata naga. Ibunya mengatakan ia takut jika dunia kembali normal, mereka akan disalahkan karena mereka penyebab kemunculan drone kembali. Ibunya meminta Namari membawa naga dan permatanya. Semua orang tidak akan berani menyalahkan karena mereka akan dianggap sebagai penyelamat. Malam pun tiba, terlihat rombongan Raya berniat mengajak Namari untuk bergabung mengembalikan dunia. Dengan keahlian sang bayi dan para monyet yang berhasil masuk ke kamar Namari. Namari yang nampak murung dikagetkan dengan jatuhnya surat dan kalung masa kecilnya. Dan terlihat Raya yang menunggu kabar dari Namari. Tiba-tiba Namari memberi petunjuk dengan kembang api. Sesegera Raya menemui Namari dan Namari terlihat menyerahkan permata pada Raya. Sisu pun keluar. Dan ketika Raya akan mengambil potongan-potongan permata untuk menyatukannya, tiba-tiba Namari menodongkan panah pada mereka dan meminta agar Raya menyerahkan permata sekaligus Sisu padanya. Ia berkata ia tidak mempunyai pilihan lain. Hingga Raya akhirnya mengelurkan pedangnya, tetapi Sisu mencegahnya. Dan Sisu berusaha membujuk Namari yang sebenarnya juga ingin mengembalikan dunia. Sisu percaya pada Namari. Namari yang ragu menekan pelatuknya. Raya yang melihatnya tiba-tiba mengarahkan pedangnya yang membuat Namari kaget, dan anak panah tersebut mengenai Sisu hingga terjatuh ke laut. Dan Namari mengambil permatanya kembali dan lari. Tiba-tiba laut menjadi mengering akibat naga terakhir, yaitu Sisu yang mati. Selama ini Taring aman karena dibatasi sungai, dan sekarang
tanpa air, drone dengan mudah memasuki ke negeri Taring. Raya yang marah akhirnya menemui Namari di istananya, yang dimana tengah kacau akibat drone. Ia bertemu Namari yang sedang berdiri di patung ibunya, hingga mereka pun akan saling bertarung. Di lain sisi, para penduduk terlihat sekarat. Untungnya, teman-teman Raya yang dimana mereka membawa permata mencoba menyelamatkan penduduk Taring. Di sisi lain, pertarungan terlihat Namari yang dikalahkan Raya. Namari berkata, ia juga tidak berniat membunuh Sisu, karena Sisu mempercayainya. Namari juga berkata bahwa Raya juga bersalah atas kematian Sisu. Dan Raya pun seketika menurunkan pedangnya dan melihat teman-temannya sedang menolong penduduk. Ia pun pergi meninggalkan Namari. Di sini Raya dan teman-temannya bekerja sama untuk menghalau para drone, di mana ketika semua penduduk berhasil keluar, Raya dan lainnya dihadang kawanan drone. Tiba-tiba Namari datang menolong mereka, dan Tuk-Tuk pun pergi. Ternyata Raya dan teman-temannya masih di belakang Namari. Seketika tanah yang mereka pijak pun ambruk, membuat mereka terjatuh bersama. Karena Sisu menghilang, sihir dari permata naga pun juga hampir menghilang. Mereka terdesak oleh kumpulan drone. Seketika, Raya teringat oleh cerita dari Sisu yang juga pernah mengalaminya, yang dimana para saudaranya mempercayai Sisu untuk menjaga permata naga. Seketika, Raya mengatakan pada teman-temannya untuk menyerahkan permatanya masing-masing. Raya mengatakan mereka harus saling mempercayai dan juga bersatu. Tetapi temannya menolak mempercayai Namari. Akhirnya Raya mengambil langkah pertama dan memberikan permatanya pada Namari. Hingga Raya ditelan drone dan menjadi patung. Temannya yang menyaksikan hal itu pun mulai mengikuti Raya memberikan permata mereka pada Namari satu persatu. Dan mereka semua kini menjadi patung. Tinggallah Namari seorang. Berapa saat kemudian, jalan pun terbuka, sehingga Namari nampak melarikan diri. Namun, ketika ia melihat Raya dan yang lainnya mempercayainya, Namari pun kembali dan menyatukan permata tersebut. Tetapi, sihir dari permata tersebut malah menghilang, membuat Namari juga ikut menjadi patung. Dan Kejepon pun datang, di mana permata tersebut mengeluarkan sihir kembali, membuat drone lenyap, dan semua orang kembali menjadi manusia. Dunia kembali menjadi normal, dan datanglah kumpulan para naga. Yang terlihat membuat ritual pembangkitan untuk Sisu, dan Sisu pun hidup kembali. Ia senang melihat saudara-saudaranya yang kembali, dan ia pun menghampiri Raya dan berpelukan. Teman-temannya juga datang termasuk Namari. Akhirnya mereka berpelukan bersama. Mereka pulang untuk bertemu keluarga masing-masing. Juga Raya yang menemui ayahnya. Mereka pun berpelukan dan menangis. Dan Sisu pun datang dengan membawa orang-orang dari negeri lain, dan mereka semua memberi hormat. Raya mengatakan pada ayahnya bahwa Kumandra telah kembali. Nah, jadi ini udah akhir dari film Raya and the Last Dragon 2021. Jadi buat kalian semua yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari iMovie Channel. Oke, terima kasih sudah menonton. Goodbye.